Hai, bertemu lagi dengan saya Della di Daring, di Coding Sharing. Pada bulan Mei, telah tersedia 2 kelas baru sebagai bagian dari Learning Path Machine Learning Developer, yaitu kelas belajar dasar visualisasi data dan kelas belajar Machine Learning untuk pemula. Kelas belajar dasar visualisasi data adalah kelas tingkat dasar yang didesain untuk pemula, sehingga tidak ada prasyarat dalam pemahaman pemrograman sebelumnya. Kelas ini membahas mengenai dasar-dasar yang harus dipahami dalam sebuah visualisasi data, seperti statistika, spreadsheet, transformasi data, beserta best practice dalam dokumentasi dan bercerita dengan data. Pastikan sebagai machine learning developer, kamu juga mampu untuk menceritakan data. Yang kedua adalah kelas belajar machine learning untuk pemula. Kelas ini merupakan kelas tingkat pemula yang membahas mengenai dasar-dasar yang harus dipahami dalam pembelajaran mesin atau machine learning, seperti data, model, kernel, neural network, dan mengenal TensorFlow. Kalau kamu belum tahu, TensorFlow adalah machine learning library yang sebelumnya digunakan secara internal oleh Google. Di akhir 2019, Google telah meluncurkan TensorFlow versi 2 dengan peningkatan efisiensi, integrasi implementasi library keras, serta eksekusi fungsi Pythonic. Hal ini memudahkan kamu yang sudah belajar kelas Python sebelumnya karena penulisan fungsi di TensorFlow versi 2 sangat Pythonic. Sebelum mempelajari kelas ini, selain kelas Python dan visualisasi data yang ada di Learning Path, kamu diharapkan memiliki latar belakang dan pemahaman mengenai matematika dasar seperti aljabar linear, probabilitas, dan kalkulus dasar. Ayo, mulai perjalanan karirmu sebagai seorang machine learning developer dari sini. Di bulan Juni akan tersedia 2 kelas baru, yaitu memulai pemrograman dengan Dart yang akan launching pada 9 Juni. Yang kedua adalah belajar membuat aplikasi Flutter untuk pemula yang akan launching pada 16 Juni. Kelas-kelas ini merupakan bagian dari Learning Path Multi-Platform App Developer. Memulai pemrograman dengan Dart merupakan kelas pengantar untuk kamu yang ingin mempelajari bahasa populer dari Google untuk mengembangkan aplikasi multi-platform seperti Flutter. Kelas didesain untuk pemula sehingga tidak ada prasyarat dalam pemahaman pemrograman sebelumnya. Ayo kuasai bahasa populer yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi pada berbagai platform hanya dengan satu kode base. Materi ini disusun oleh Decoding sebagai Google Developer Authorized Training Partner. Belajar membuat aplikasi Flutter untuk pemula akan mengajarkan kamu cara membuat aplikasi pertamamu dengan Flutter, mulai dari instalasi hingga menjadikan berkas APK. Sebelum belajar ke kelas ini, kamu harus mengerti terlebih dahulu mengenai bahasa pemrograman Dart. Ayo, mulailah perjalanan karirmu sebagai seorang Flutter developer dari sini. Materi disusun oleh Decoding sebagai Google Developers Authorized Training Partner. Selanjutnya ada info beasiswa di bulan Juni. Dengan semangat membangun Indonesia sebagai Digital Nation, tahun ini Indosat Ooredoo bersama Decoding kembali menggelar Indosat Ooredoo Digital Camp atau biasa disebut ID Camp. Tahun ini, ID Camp 2020 memberikan beasiswa pelatihan coding online di 4 learning path utama, yaitu Android Developer, Front-End Web Developer, iOS Developer, dan Machine Learning Developer yang tersedia mulai dari level dasar, pemula, menengah, mahir, dan profesional. Program ini terbuka untuk developer yang berusia maksimal 29 tahun. Untuk yang tertarik, silakan kunjungi idcamp.indosatooredoo.com. Selanjutnya ada update Decoding Digital Talent Scholarship 2020. Kominfo bekerjasama dengan Decoding meluncurkan kembali program Digital Talent Scholarship atau disebut DTS. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang IT dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia yang memiliki keahlian di bidang profesi masing-masing untuk memperoleh kompetensi tambahan serta menciptakan sumber daya manusia yang adaptif dan produktif dengan mengoptimalisasi teknologi. Ada 3 kelas decoding yang tersedia di program beasiswa DTS, yaitu Android Developer atau kelas Kotlin,
iOS Developer atau kelas Swift, dan Augmented Reality. Persyaratan untuk mengikuti program ini adalah warga negara Indonesia, dibuktikan dengan KTP atau KK, tidak sedang menempuh pendidikan formal, dan beberapa persyaratan lain yang bisa dilihat di halaman website digitalent.kominfo.go.id. Selanjutnya ada update mengenai Decoding Challenge. Setiap bulannya, Decoding selalu mengadakan Graduate Challenge atau challenge yang dapat diikuti oleh lulusan Akademi Decoding. Seperti challenge tentang visualisasi data yang diadakan di bulan Juni ini, terbuka untuk lulusan kelas belajar dasar visualisasi data yang merupakan kelas dasar dan gratis pada Learning Path Machine Learning di Decoding. Yang mau ikutan, silahkan membuka laman challenge di Decoding ya. Dengan mengikuti challenge, kamu berkesempatan dapat ribuan poin untuk kamu yang memenangkan challenge ini. Ada event apa saja di bulan Mei dan Juni? Di bulan Mei kemarin telah dilaksanakan beberapa event Decoding Live, diantaranya transformasi karyawan ke working from home, intro to software product management, tips menulis kode yang konsisten di JavaScript, metode ESLint, melihat local database di Android secara live. Lalu ada juga event yang diadakan oleh partner, diantaranya adalah GITS Webinar 5, Running the Perfect Design Thinking in Project Base, Easy Ways to Get Data from API, EDB Meetup 9 Ngabuburit Online, Ngobar Online mengenal dependensi injection menggunakan Dagger 2, Ngobar Online Consuming API with Retrofit on Android. Lalu selanjutnya ada event di bulan Juni. Di bulan Juni akan ada Decoding Live dengan judul Memulai Karir Menjadi iOS Developer, Code, Build, and Observe Your Apps on the Cloud, SQLite versus Room di Android, Design Pattern 101 MVP in Android. Sekian update dari kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kamu selalu update video terbaru dari Decoding. Salam coding!